Assalamualaikum Bu Rudi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Putri, alhamdulillah sehat. Ibu juga gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Rudi, saya sehat. Rencananya hari ini Bu Rudi ada sesi coaching bersama Paris ya? Iya benar Bu, insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Ismono. Baik Bu Rudi, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan bersama Pak Rismono. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap dan terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching dengan Pak Ismono nantinya Bu. Baik, sebelum Bu Rudi memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu nih. Pertama, terkait dengan rubrik penilaian dari coaching yang akan dilaksanakan nanti. Jadi, poin-poin yang akan saya amati adalah saat Ibu melakukan proses coaching, diantaranya Ibu melakukan percakapan coaching dengan alur cerita atau tidak. Seperti kita ketahui bahwa alur cerita itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching seperti membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching, serta proses yang kreatif untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, pada saat mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Apakah Ibu sudah jelas rubrik penilaiannya? Iya Bu, saat melakukan coaching nanti saya berencana akan melakukan coaching dengan alur cerita berdasarkan prinsip-prinsip dalam coaching. Saya merasa jelas Bu dengan rubrik yang tadi Ibu sampaikan. Baik Bu Rudi, mohon izin Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan coaching nanti. Iya Bu, terkait dengan coaching ini ada beberapa kompetensi ya Bu yang ingin saya sampaikan, yaitu ingin menggali informasi tujuan utama dari coaches, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaches, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaches, dan yang terakhir adalah komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaches nanti Bu. Oke, baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkan diantaranya adalah keterampilan menggali potensi dari diri coaches Bu, yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi saya membantu memunculkan potensi yang dimiliki oleh coaches yang akan bisa agar bisa mendapatkan atau misalnya memperoleh solusi sendiri gitu Bu. Baik, selanjutnya dari beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi dari kegiatan Ibu hari ini? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching Bu, yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mampu memberdayakan coachesnya Bu. Oke, luar biasa ya. Sungguh bagus sekali kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Rudi selaku coach untuk coachingnya. Lalu indikator pencapaian yang ingin Ibu capai apa Bu? Kalau indikator ketercapaian yang ingin saya capai itu adalah coaches mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya juga memiliki keterampilan coaching dengan baik Bu. Baik. Kalau begitu, kegiatan observasi kita kali ini sudah selesai, Ibu. Terima kasih sudah menjabarkan secara rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dari kegiatan coaching hari ini yang akan saya observasi. Mudah-mudahan pada saat coaching nanti lancar mencapai target yang sudah direncanakan oleh Ibu Rudi. Silakan Ibu bisa melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Rismono. Nanti setelah itu kita akan bertemu lagi berbincang-bincang
tentang kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Rudi dan Pak Rismono. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Oke, sampai ketemu lagi nanti ya Bu Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rismono. Waalaikumsalam Bu Rudi. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Ris? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana dengan Bu Rudi sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak Ris. Hari ini kita akan melakukan coaching dengan alur Vita ya Pak Ris ya. Iya Bu Rudi. Nah kemarin Pak Ris ini menghubungi saya. Sepertinya ada yang ingin Bapak sampaikan nih. Iya nih Bu Rudi, saya ingin sedikit sharing nih Bu Rudi mengenai permasalahan tentang siswa-siswa saya. Oke, jadi apa nih yang bisa saya bantu nih Pak Ris? Saya sangat bingung Bu, setiap kali mengajar di kelas beberapa siswa tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Begitu. Jadi menurut Pak Rismono ini dari percakapan kita sekarang ini apa nih tujuannya ingin dicapai? Saya ingin sharing ya Bu, untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oke. Jadi apa nih permasalahan yang ingin disampaikan? Begini ya Bu, ada beberapa siswa saya nih Bu pada saat kegiatan pembelajaran Bu, mereka tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Sudah sering saya ingatkan, saya sering bicara dengan mereka, tapi berulang terus Bu. Memang sih beberapa anak tersebut adalah mungkin anak yang hiperaktif sih Bu. Oh gitu Pak. Terus apakah Bapak ini sudah menelusuri penyebab dari siswa yang tersebut itu? Sudah Bu, saya juga sudah memanggil kok anak-anak tersebut untuk melakukan pendekatan personal. Kenapa setiap belajar itu tidak mau mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan dan saya berikan kepada mereka Bu. Lalu berdasarkan pengamatan Bapak tadi, kenapa sampai anak-anak tersebut tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan tadi itu Pak? Jadi begini Bu, mungkin itu semua karena tugas yang saya berikan itu mungkin ya kurang menarik minat siswa. Jadi bawaannya tidak menantang untuk murid untuk mengerjakan. Jadi kelihatannya membosankan bagi mereka Bu, dan kurangnya pendekatan saya sih terhadap beberapa siswa mungkin begitu. Jadi Bapak sudah bisa mengetahui ya Pak penyebab salah satu penyebab dari kenapa siswa tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Kalau begitu kira-kira apa nih yang menurut Bapak yang akan dilakukan? Mungkin begini Bu, saya mau mengubah metode pemberian tugas untuk siswa di kelas saya. Mungkin lebih variatif supaya lebih menarik perhatian siswa, sehingga siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya pun bisa mengerjakan dengan nyaman dan mau mengerjakan itu intinya sih. Oke. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pengajaran ini? Saya akan mencoba menyusun ulang pemberian tugas-tugas kemarin yang mungkin kurang menarik untuk siswa, akan saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dengan model yang tepat untuk siswa. Oke, bagus sekali nih Bapak nih. Jadi model tugas seperti apa nih yang akan dicoba dan yang kira-kira cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran tersebut Pak? Menurut saya sih, untuk siswa saya itu saya akan mencoba dengan penugasan proyek dan membuat karya yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Oke. Kemudian kegiatan pada model pemberian tugas tersebut di kelas akan seperti apa nih rencananya Pak? Oh ya, nanti saya akan mencoba begini Bu, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik dengan diskusi dan permainan. Karena dengan games atau permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan sebelumnya Bu. Dan untuk tugas proyek ya Bu, dan membuat karya bisa dengan cara membuat karya sesuai dengan minat mereka Bu. Oke, nah itu sudah sangat bagus sekali ya Pak ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya itu Pak? Iya Bu Rudi, begini Bu Rudi, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, kemudian mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar.
Oke, sebagai komitmen ya Pak, siapa nih kira-kira yang akan Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Saya akan melibatkan anak-anak langsung sih Bu dalam kegiatan dan ini survei pemetaan begitu Bu. Kemudian survei pemetaan tadi persiapan belajar juga Bu. Dengan begitu Bu, mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya serta ya tentu saja sih saya harus meminta bantuan dari guru yang lain. Gitu. Luar biasa Bapak, sudah sangat ide-idenya luar biasa dengan merubah model pemberian tugas yang akan Bapak laksanakan. Ini semoga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif lagi ya Pak. Nah, kemudian kira-kira berapa lama nih target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik nih sebagai evaluasinya? Iya Bu, saya akan merencanakan tindak lanjut dari perubahan ini mungkin dalam waktu dua pekan Bu. Mudah-mudahan sudah nampak hasilnya sih Bu. Bagus sekali ya Bapak. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi agar terkait dengan pemberian tugas agar berjalan dengan baik dan efektif. Siswa-siswa bisa mengerjakan tugas juga dengan baik ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih sudah mendengarkan sharing saya ini. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut Bu. Yang tadinya saya nggak kepikiran berkat tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu, akhirnya saya bisa menemukan solusinya. Nah, semangat ya Bapak ya, pasti bisa. Saya juga berterima kasih kepada Bapak nih sudah berbagi terkait dengan permasalahan yang Bapak hadapi. Selanjutnya saya berharap nih Pak Aris juga dapat menerapkan rencana-rencana apa yang tadi sudah dipaparkan. Saya juga berharap nanti bisa berbincang-bincang lagi dengan Pak Aris Mono untuk melihat perubahan-perubahan dari pembelajaran kelas di Pak Aris Mono itu. Alhamdulillah ya, sekarang saya sudah lega dengan kita sharing ya Bu. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Rudi. Oke, sama-sama Pak. Saya rasa pertemuan kita kali ini cukup sekian ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum Pak Aris Mono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rudi. Assalamualaikum Bu Rudi. Waalaikumsalam Ibu. Bu Rudi, alhamdulillah ya tadi proses coaching dengan Pak Aris Mono sudah berjalan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, bagaimana ya perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, setelah melakukan coaching tadi kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu. Saya juga merasa bahagia nih sudah bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan coaching tadi sudah tersampaikan dan kemudian menemukan solusi terbaiknya Bu. Alhamdulillah Ibu Rudi, pada saat coaching tadi Ibu sudah merujuk pada indikator ketercapaian dan pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi ya Bu? Iya Bu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah cukup mampu fokus terhadap coaches, yaitu mampu menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tadi. Oke, indikator kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa lagi Bu? Menurut saya sih sudah cukup Bu dari apa yang tadi sudah disampaikan. Oke, baik Ibu. Mohon izin ya Bu, saya ingin menyampaikan hasil dari pengamatan tadi yang saya lakukan pada kegiatan coaching Bu Rudi dengan Pak Aris Mono. Berdasarkan observasi saya, proses coaching yang tadi Ibu lakukan sudah berjalan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan alur kita dengan Pak Aris Mono. Nah, Ibu juga sudah menanyakan tujuan dari sesi coaching ini, mengarahkan Pak Aris Mono untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak Aris Mono. Bu Rudi juga sudah memancing Pak Aris Mono untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu juga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bu Rudi sudah fokus dalam coachingnya yaitu Pak Aris Mono dengan melakukan kesadaran penuh
mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Rismono selaku coaching. Nah, menurut saya itu sudah sangat luar biasa kompetensi yang sudah dicapai pada kegiatan coaching hari ini. Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih atas umpan balik dari beliau. Baik Bu Rudi, hasil coaching yang barusan dilakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rudi capai atau dikembangkan lebih lanjut lagi? Baik Bu, jadi saya berencana selanjutnya akan terus melakukan latihan-latihan yang lebih intens lagi, seperti mendengarkan secara aktif maupun dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi, sehingga nanti ke depannya saya berharap saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dapat berjalan dengan baik. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Sepertinya sudah cukup Ibu. Baik, terima kasih Bu Rudi sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Bu Rudi.